Halo teman-teman, hari ini akan saya lanjut untuk mencari tahu keberuntungan dan kecocokan Pak Anies dengan Caimin sesuai dengan angka, tanggal, bulan, tahun kelahiran mereka. Jika dipadukan, seperti apakah keberuntungannya? Pak Anies lahir di tanggal 7 Mei 1969. Pak Imin lahir 24 September 1966. Di tanggal lahir Pak Anies didapati angka 7516, di Caimin 6913. Nah, ketika kedua angka ini dipadukan ada angka 4529, 92 dan 2. Kemudian 42, 6, 45 dan 42. Dari angka di dalam kotak segitiga ini ada angka 4529922. Jadi yang mendominasi adalah di angka 2. Angka 2 ini adalah angka vokal, angka suara. Jadi mereka punya kelebihan di suara mereka, di promosi mereka, di mana pandai sekali di dalam mempromosikan dirinya, di dalam berkampanye dan lain sebagainya. Tapi disayangkan di sini tidak adanya angka 1, angka 6, angka 3, dan angka 8. Nah, angka-angka itu adalah simbol dari elemen logam dan elemen api. Makanya dari kekuatan Pak Anies dan Caimin ini kurang adanya elemen logam yaitu keberanian, dan elemen api yaitu semangat yang membara untuk bisa memenangkan di Pilpres tahun 2023. Kelemahannya di situ. Andai kata Pak Anies dan Caimin melihat tayangan di sini, semoga bisa mengkoreksi diri, yang artinya bisa semakin berani menyuarakan, juga semakin bersemangat untuk bisa memenangkan Pilpres di tahun 2023. Karena kurangnya elemen api dan elemen logam tersebut. Nah, kemudian dari mereka berdua ini, di luar dari angka segitiga ini ada angka 45, 42, 42, dan 6. 44 ini adalah simbol dari sebuah perencanaan. Jadi sebenarnya mereka ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, di mana masyarakat masyarakat berharap dengan adanya terpilihnya Caimin dan Pak Anies ini nanti di Pilpres tahun 2024, semoga rencana-rencana masyarakat ini bisa tertampung di mereka berdua ini. Seperti yang digembar-gemborkan oleh Pak Anies dan Caimin, yaitu mereka ini adalah yang mendukung adanya perubahan di negara Indonesia. Dan di sini sebenarnya masyarakat juga banyak yang mendukung mereka, karena masyarakat ingin rencana-rencananya, ingin impian-impiannya bisa terwujud di Pak Anies dan Caimin ini. Cuman ya itu tadi yang perlu dikoreksi dari Pak Anies dan Caimin itu adalah harus lebih berani lagi, juga harus lebih bersemangat lagi di dalam memperjuangkan agar bisa menang di Pilpres di tahun 2024. Kemudian dari angka paduan Pak Anies dan Caimin ini, jika digabungkan dengan angka tanggal Pilpresnya, yaitu tanggal 14 Februari 2024, didapat angka 5226. Jika dipadukan ada angka 97, 46, 71, 8, 96, 6, 75, dan 57. Ini melambangkan bahwa ada semacam gebrakan di Pak Anies dengan Caimin ini di tanggal 14 Februari 2024. Gebrakan ini yaitu adanya semacam semangat untuk bisa memperjuangkan. Jadi kelemahan Caimin tadi di elemen logam dan api yang tidak ada bisa dipenuhi di tanggal Pilpres tahun 2024. Jadi ada dukungan dari tanggal 14 Februari 2024 yang bisa diartikan ternyata tanggal itu adalah angka baik untuk Pak Imin dengan Pak Anies ini, karena melengkapi dari elemen yang kurang tadi.
Di sini ada angka 97. 9 itu elemen kayu, 7 elemen air. 46 kayu dan logam, 71 air dan logam, 8 elemen api. Nah, di sini kan ada elemen logam dan api. Jadi sangat mendukung. Hanya saja di tanggal ini teman-teman, ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Ada angka 71 dan 75 yang artinya penggemar-penggemarnya pada akhirnya, atau bisa diartikan misalnya target mereka ini katakanlah mencapai perolehan suara 1000, ternyata yang didapat di bawah 1000 seperti itu. Tapi di sini juga ada angka hoki, angka 57, yaitu mereka akan bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintahan, yang artinya akan ada koalisi buat mereka dengan partai-partai yang lebih tinggi perolehan suaranya nantinya. Jadi di sini angka 14 Februari 2024, tanggal Pilpres tersebut ternyata sangat memberikan dukungan baik, melengkapi kekurangan dari Pak Anies Caimin, dan disinilah nanti akan ada pertemuan atau akan ada koalisi dari 01 entah dengan siapa, karena di sini mereka akan bergabung dengan pendapat suara yang lebih tinggi, ya, misalnya 02 atau 03 seperti itu, karena di sini ada angka 57. Jadi teman-teman, untuk Pak Anies dan Caimin ini yang perlu dibenahi adalah semakin berani, harus semakin berani, juga harus semakin semangat agar lebih gigih lagi dalam menyuarakan, dalam menggebrak agar dari masyarakat semakin mengerti, semakin mengetahui program-program mereka berdua ini, agar semakin diminati. Jadi seperti itu sih ya. Jadi dari angka-angka ini mereka memang fokusnya di suara, di vokal, tapi kurang berani dan kurang bersemangat di dalam memperjuangkan. Untungnya didukung dari tanggal Pilpres tersebut yang membuat ada semacam semangat atau kekuatan di dalam Pilpres tersebut. Jadi semakin hari semakin mendekati hari H Pilpres, ada semangat yang membara buat kubu 01 ini untuk berusaha memenangkan. Hanya saja di sini memang harus diwaspadai ada angka 71. 71 ini adalah adanya perolehan suara yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga 75 ini juga artinya mirip seperti itu. Jadi harus diwaspadai, harus lebih semangat lagi, lebih gencar lagi menyuarakan program-program dan lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat agar prediksi ini bisa dibenahi lagi. Kalau dari angka-angka kelahiran ini, angka kelahiran itu kan memang sudah dari garisnya yang disono ya teman-teman. Dan di sini ini bukan ilmu terawangan, tapi di sini adalah ilmu pasti. Jadi bisa dikatakan kondisinya 95% pasti. Tinggal 10%-nya ini tergantung bagaimana mereka berusaha. Tergantung bagaimana mereka mengambil keputusan. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Elemen yang nggak ada di sini adalah elemen logam dan elemen api di dalam Pak Anies dan Caimin ini. Makanya jika mengetahui hal itu harus semakin gigih, bersemangat, dan semakin gigih berani menyuarakan program-programnya agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan di sini terprediksi adanya Pilpres putaran kedua. Karena di sini ada angka 57 di mana mereka pada akhirnya bergabung dengan kelompok yang memiliki suara lebih banyak dari mereka. Kalau dilihat dari hitungannya Pak Prabowo dengan Gibran juga akan terjadi putaran kedua. Dan hitungan Pak Anies dengan Caimin juga akan terjadi putaran kedua. Nah, berarti Pilpres nanti sulit untuk bisa satu putaran saja. Lebih condong ke 2 putaran. Dan disinilah ketika ada 2 putaran pasti akan semakin genting dan akan semakin ramai, semakin panas suasana politik di negara Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati lagi menyikapi dari perkembangan-perkembangan yang ada.